Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang regresi polinomial. Di antaranya ada saya sendiri, Muhammad Fatin, ada Maulana Umar, ada Amarta Syaputra, Fadli Fatih, dan Muhammad Zawawi Basri. Oke, selanjutnya apa sih analisis regresi itu? Analisis regresi itu salah satu alat dalam mengambil keputusan yang banyak digunakan dalam pembangunan model matematis. Analisis regresi ini ada dua tipe, yaitu linear dan non-linear. Contohnya pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, regresi polinomial. Apa sih regresi polinomial itu? Regresi ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan nonlinear antara variabel dependen dan independen, lebih fleksibel dan bisa memodelkan hubungan yang lebih kompleks. Regresi polinomial ini memproses data yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Nantinya, kurva yang akan dihasilkan berupa garis lengkung nonlinear, yaitu contohnya ada pada sebelah kanan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Amarta Syaputra, silakan. Oke, jadi kapan sih harus memakai regresi polinomial? Yang pertama itu ketika peneliti mengetahui bahwa ada pengaruh kurva linear terhadap responnya dengan bentuk yang menyerupai lengkungan. Dan kedua itu berguna sebagai fungsi pendekatan untuk model yang sangat kompleks dan hubungannya nonlinear. Dan ketiga itu model polinomial merupakan pengembangan seri Taylor untuk fungsi yang tidak diketahui. Lanjut. Dan di sini ada bentuk umum model regresi polinomial. Model regresi linear. Yang pertama itu ada y sama dengan beta x ditambah epsilon. Merupakan model umum dari model linear untuk menjelaskan hubungan linear dari parameter yang tidak diketahui. Model regresi polinomial itu ada second order model atau quadratic model. Yang itu y sama dengan b0 ditambah b1 dikali ditambah b2 akar kuadrat ditambah e. Ini dimana b1 ini sendiri merupakan linear efek parameter, b2 quadratic efek parameter. Selanjutnya ada contoh soal, terdapat data x sama y, yang dimana x ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Y-nya itu ada 2.1, 7.7, 13.6, 27.2, 40.9, 61.1. Yang dimana di sini untuk mencari diagram pencar dari data tersebut. Terus yang kedua itu tentukan model regresi yang mendekati sebaran dari data tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zawawi Basri. Oke. Selanjutnya adalah diagram pencar. Dapat dilihat di gambar diagram berikut sebelah kiri. Dari diagram pencar tersebut dapat dilihat bahwa variabel respon cenderung mengikuti tren kuadratik, sehingga persamaan regresi yang bisa dibuat untuk mendekati pola di atas adalah regresi polinomial order kedua. Sehingga contoh soal tersebut dapat dijawab. Oke, next. Selanjutnya menentukan model regresi yang mendekati. Estimasi koefisien regresi polinomial bisa dilakukan dengan menggunakan rumus pendekatan matriks seperti berikut. Berikut adalah gambarnya. Oke, next. Selanjutnya, memasukkan total data di setiap kolom ke dalam matriks. Tabel dapat bisa dilihat berikut. Kolom X dengan jumlah 15, kolom Y dengan jumlah 152,6, kolom X pangkat 2 dengan jumlah 55, kolom X pangkat 3 dengan jumlah 225, kolom X pangkat 4 dengan jumlah 979, kolom X dikali Y dengan jumlah 585,6. Kolom X pangkat 2 dikali Y dengan jumlah 2488,8. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita bisa menentukan jawabannya. Dapat dilihat dari bawah tabel tersebut, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,47857 ditambah 2,35929X ditambah 1,86071 X dikali 2.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Fadli Fatih. Nah, berikut ada contoh kasus metode regresi polinomial juga dapat digunakan untuk memprediksi sesuatu. Sebagai contoh, seperti penelitian yang dilakukan oleh Darian dan kawan-kawan menggunakan metode regresi polinomial untuk meramalkan harga minyak mentah di Indonesia dalam 6 bulan ke depan. Data yang digunakan adalah data harga minyak mentah di Indonesia sebagai Y dan data impor migas Indonesia sebagai X dari bulan Januari 2019 hingga November 2021. Berikut gambar 1 ada data harga minyak mentah dan gambar 2 data impor migas Indonesia. Next. Nah, peramalan dilakukan dengan cara menghitung persamaan dari setiap order. Untuk mengetahui hasil model peramalan yang terbaik, dilakukan perhitungan tingkat keakuratan dengan cara dilihat dari tingkat kesalahan yang paling rendah dari setiap order. Berikut ada tabel 2 hasil pengukuran akurasi, order 2, order 3, dan order 4. Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, dilihat dari tabel tersebut dapat bahwa regresi polinomial order 4 memiliki tingkat kesalahan peramalan lebih kecil dibandingkan yang lain, dengan tingkat kesalahan 7,017 dan 0,1068. Next. Nah, setelah diketahui hasil peramalan yang memiliki tingkat kesalahan yang paling rendah yaitu pada order 4, jika hasil peramalan harga minyak mentah pada order 4 digabung dengan data yang sebenarnya, maka akan membentuk sebuah grafik. Berikut gambar 3 ada data grafiknya. Ditunjukkan terdapat garis berwarna merah sebagai data aktual dan garis berwarna biru sebagai data ramalannya. Nah, dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa harga minyak mentah di Indonesia akan mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Nah, berikutnya untuk demonstrasi aplikasi akan dilakukan oleh Maulana Umar. Oke, sebelumnya saya mau melakukan Fadilah, di mana kali ini akan menemukan salah satu aplikasi. Dan sebelum kita masuk ke dalam pendemoan aplikasi, sebenarnya ada sedikit penjelasan mengenai programnya. Yaitu dalam program ini kami membuatnya menggunakan sebuah bahasa pemrograman yaitu JavaScript, yang dimana untuk logic dan segala macam kita itu menggunakan library Net.js, yaitu dari sistematika ataupun pustaka matematika dari JavaScript yang telah disediakan oleh JavaScript itu sendiri. Yang dimana dalam program kali ini ada beberapa komponen utama yang memegang andil dan menjadi peran utamanya. Yang pertama adalah bagian komponen dan juga ada bagian polynomial regression, yang dimana pada bagian komponen di sini seperti kita lihat ada bagian drawer, graphs, dan main serta ada regression setup. Yang dimana drawer ini adalah akan menjadi sebuah penggambaran nantinya menjadi titik berat ketika menggambarkan hasil dari graf itu sendiri, bagaimana bentuk si polinomialnya, bagaimana bentuk regresinya, dan juga ada bagian di grafnya. Di bagian graf ini adalah nanti akan menampilkan result ataupun output mengenai apa yang kita inputkan nantinya sesuai style yang telah dibentuk dalam dalam graf ini. Selanjutnya di bagian main.js ini adalah fungsi utama tampilan dari user interface ataupun tampilan utama dari website yang nantinya akan muncul ketika pertama kali kita masuk ke dalam websitenya. Sedangkan di bagian regression setup adalah salah satu cabang utama yang nantinya akan memainkan peran penting di bagian tampilan ketika menghasilkan output si bagian regresinya, kayak menampilkan logic itu seperti apa, dan di hasil dari logic tersebut ditampilkan dalam bentuk interface ataupun tampilan antarmuka. Yang dimana selanjutnya adalah di bagian polynomial regression ini adalah otak nantinya, yang dimana menggunakan library Net.js sebagai salah satu pustaka yang disediakan oleh JavaScript untuk perhitungan matematika, yang dimana pada kesempatan kali ini kita membuat perhitungan polynomial regression. Ini adalah logic yang nantinya telah dibuat dan akan memainkan peran penting menjadi output nantinya, input maupun output yang nantinya akan ditampilkan di website. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke bagian websitenya. Ya, ini adalah tampilan utama website ketika kita pertama kali landing, dan ini ditampilkan oleh main.js tadi.
Oke, ini adalah tampilan utama yang dimana di bagian sebelah kiri ini ada bagian inputan dan ini adalah bagian output. Yang dimana bagian sini adalah bagian dari drawing, bagian grafnya, sedangkan ini adalah bagian drawing. Gimana cara kita penggambarannya, jadi gimana cara kita melakukan inputannya, dan nanti akan ditampilkan di bagian graf ataupun output itu di sebelah sini. Oke, langsung saja. Misalkan di sini saya menggunakan order, ada 2 order yang kita punya, yaitu ada order first model dan ada order second model. Yang dimana order first model kita menggunakan nilai 1 dan untuk order second model kita menggunakan nilai 4. Dimana dalam kesempatan kali ini kita bisa menentukan secara manual seperti berikut. Misalkan saya masukkan X nya itu 107 dan Y itu 0,23. Misalkan di sini kita tampilkan lagi, maka kalau seperti ini akan mengambil regresi linear saja. Namun kita perlu inputan lainnya yang bisa kita masukkan agar terbentuk polinomial regresi seperti berikut. Maka tampilan 1 akan menampilkan linear saja, namun di order second model di nilai keempat itu akan menampilkan polinomialnya. Jika kita masukkan dengan posisi-posisi lain pun dia akan membentuk polinomial. Itu adalah salah satu cara untuk melakukan penginputan secara manual mengenai titik-titik yang kita inginkan. Namun bagaimana misalkan kita memiliki banyak inputan ataupun banyak data, kita bisa menggunakan aktifkan convert model yang dimana itu bisa membentuk tampilan ataupun inputannya nanti kita masukkan sesuai dengan bentuk kursor kita, atau dia mengikuti arah kursor kita nanti seperti berikut. Ini adalah salah satu inputan ketika kita mengaktifkan convert model, yang dimana untuk tampilan linear akan menjadi seperti ini, sedangkan linear kita mengikuti bentuk mus ataupun titik-titik yang ada. Oke, mungkin sekian untuk pendemoan aplikasinya. Untuk lebih lanjut silakan kunjungi website-nya, karena kebetulan website sudah kita deploy dan bisa diakses dengan internet tanpa perlu mendownload ataupun tanpa perlu menginstal secara manual di lokal. Sekian yang ingin kami presentasikan. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktu dan perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.